Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, pada kali ini kita akan buat seperti ini ya. Di dalam CATIA kita membuat dua gambar desain ya, dua gambar desain. Yang pertama adalah ini. Ini ada di part body ya, ada di part body. Kemudian yang kedua adalah ini adalah stok material, ini saya sembunyikan. Ya, caranya kalau menyembunyikan itu tinggal diklik kanan ya, hide show untuk menampilkan atau menyembunyikan. Nah, ini adalah stok material ya sebelum di milling. Kemudian yang part body itu adalah hasil akhir setelah di milling atau di proses fries. Oke, in CATIA you have to make a design for two models. The first is for final model after machining, and then the second is a stock material before machining. This is for simulation only. To create a stock material, just insert, for example, insert body. So insert body will generate new body in here, for example, and then you can rename this one by right-click in properties like this. See the feature properties you can do. Rename, for example, stock 2. Namanya sudah berubah dengan merename. Ya, ini untuk stok material. Tapi kita sudah punya, jadi kita hapus saja. Ya, kita sudah punya ini. Nah, ini kita sembunyikan. Hide show. Okay, after we have two models, then we go to start and then machining and prismatic machining. Okay, prismatic machining. This is the screen of prismatic machining. Also, you can see the reference axis here, and this is the axis of your machine or CNC. Actually, you can move this axis, but for this case, we use this default axis. So you do not need to remove or to transfer to another position of your axis. Ya, jadi akses mesin yang ada di sini tidak perlu kita ubah, ya kita gunakan saja ya, seperti apa adanya di sini. Langkah-langkahnya hampir mirip ya dengan di lead machining. The first, double click part operation. Okay, double click part operation to define machine. You see in here no machine selected. It means we have to define the machine. Just click the icon machine, and then automatically will select 3-axis machine. Okay, onto this one, and the home position in Z 100 millimeters. Just okay. Okay, 3-axis machine, and then the default reference we accept this one. And for the important thing here, you can see in the geometry here, the first for design part for simulation, no design part selected. So we have to define the final model after machining. So click this one and click this model. Click one click and then double click on the empty space. Then you will see the part 1 and part body.
Part body is the name of your final model. And the second, you have to define the stock. Okay, the stock you can find in here in part 1 in product list. Part 1, this is part body, final model, and then this one stock material. You can click the icon of stock here, stock, and then you click the name of your stock material. Because the model we hide this model, so you only click the name of the model here. Click one, and then double click in the empty space. Then you will see here stock material. And here you just set in 3-step machine, and then the side part and stock material. Okay. Okay, click OK. We already defined the machine, the final part, and the stock material. And then click manufacturing program 1. And then we can do facing or profile contouring. Facing is usually used for make the top of your stock material become plain, can plain. Okay, when we try to facing first, just click the facing. Facing. And then you can see in here, you have to select for this one. This is the bottom, and this is the top of plain or top of your stock material. You have the same position between the top and bottom of your figure. You can use the same position, but you have to define the minus of your depth of cut. Jadi untuk menentukan ketinggian, ini sebenarnya bawah ya, bawah itu hasil akhir setelah facing. Kemudian ini adalah bagian atas, ini sebelum facing. Ya, kalau kita definisikan kedua permukaan ini pada benda yang sama, ya itu boleh ya, tapi kita harus membuat minus untuk depth of cut-nya ya, atau pemakanannya. Oke, misalnya kita tentukan, kemudian yang samping ini adalah bagian terluar, ya bagian terluar. Kita klik yang bagian terluar dulu. We click this one, the drive. Oke. Bagian terluarnya adalah ini. Kita klik semuanya, semua garis di 4 garis tepi. Oke, klik OK. Kemudian kita klik, ini adalah bagian bawah di sini. Kemudian bagian atasnya juga sama, di tempat yang sama. Oke. Kemudian kita tentukan pahat. Ya. Pahatnya kita gunakan end mill diameter 10 misalnya. Kemudian kita cek di sini untuk pemakanan ya, yang kolom pertama, the first column. This is for radial. And then axial. Kita gunakan maximum depth of cut.
Ini pemakanannya. Ini 0,5 ya untuk proses phasing. Oke, kita gunakan NMIL. Kita coba untuk simulasi toolpath replay. Nah, ini kita lihat videonya. Ini adalah proses phasing. Nah, seperti ini. Satu kali pemakanan, dia 0,5 mili. Oke. Oke, kalau sudah, if you finish with the phasing, just okay. And then you can see the phasing process in here. Okay, this is the phasing 1. Oke, phasing 1 sudah selesai. Selanjutnya klik di phasing 1. Kita lanjutkan di profil contouring. Ya, profile contouring. Profile contouring, klik. Nah, ini posisinya. Profil contouring kita tentukan ini berputar ya, seperti ini. Kita tentukan, for example, this one, this is the bottom atau bagian bawah. Klik sisi bawah, kita klik bagian ini. Oke, otomatis guide-nya ini ya. Nah, guide-nya harusnya yang dalam. Yang dalam sini kita klik kanan, kita remove dulu karena dia ada guide, remove all contour. Kemudian kita klik, nah guide-nya harusnya yang dalam di sini. Ya, yang dalam sini kita klik semuanya, atau yang bagian atas juga boleh. Coba saya cancel ya. Yang ini kita gunakan, ini kan sama ya, garis yang atas. Hanya untuk menentukan guide ya atau toolpath-nya. Kemudian ini bagian atasnya adalah ini. Oke, atas bawah guide sudah semua. Kemudian pahat. Nah, misalnya kita pakai yang sama, kemudian tanpa radius misalnya. Nah, misalnya ini T2 ya, kita ganti T2, tool yang nomor 2. Kita tambahkan namanya misalnya flat. Flat. Kemudian ini RC-nya kita enter dulu. Oke, yang RC klik 2 kali, ini 0 ya, tanpa radius. Oke. Kemudian kita cek di kolom pertama, itu maksimum depth of cut, kita cari. Ini dia tipenya zigzag. Step over. Nah, ini maksimum depth of cut dia 0,5. Nanti jadi setiap pemakanan itu 0,5 maksimumnya. Nah, sisanya harus di bawah 0,5 mili. Kita coba replay. Nah, ini ada banyak sekali, tapi kita lihat apakah untuk pahatnya ini sudah sesuai atau belum. Ya, besarnya. Nah, ternyata pahatnya kecil ya. Nah, kalau mau melihat simulasinya, kita lihat. Phasing. Nah, itu adalah profil contouring. Ini mestinya menggunakan tool yang lebih besar. Nah, kita bisa menggunakan tool yang lebih besar atau beberapa kali pemakanan. Oke, yang pertama kita coba tool yang lebih besar.
itu kita ganti misalnya D50 ya, diameter 50. D50, enter saja. Tool yang kedua, kemudian D-nya ini kita ganti 50 flat. Nah, ini. Kalau mau yang atas diganti ya boleh, tapi misalnya seperti ini aja sudah cukup. Kemudian kita replay. Nah, ternyata besar sekali. Kalau terlalu besar ya boleh diganti. Atau itu 20 lah. D20 separuhnya ini. Eh, 20 mepet sekali. Kemungkinan masih ada sisa di ujung atau di tepi. Kita cek dulu videonya. Facing, profil contouring. Nah, itu masih ada sisa. Nah, ini mestinya sama sebelumnya ya. Kita ganti yang 30 atau 30. Klik 2 kali, double klik, kemudian masukkan 30, oke. Oke, Toolpad replay. Kita cek lagi videonya, kita jalankan. Facing. Nah, ini pada hasil akhir, yaitu final project, ini masih menyisakan poin di sini. Nah, ini bisa kita tambahkan offset ya. Jadi di bagian awal ya, bagian awal ini kita bisa tambahkan. Jadi kalau kita lihat di replaynya, nah ini posisinya ada yang tidak sampai di bagian awal. Nah, di bagian ini ya. Nah, ini start in out-nya itu ya tidak sampai di ujung. Nah, sampai di sini. Oke, kita oke, kemudian kita coba ini kita masukkan misalnya ini yang offset di sini. Ini kalau kita minus bisa nggak ya? Kita coba minus 5 itu atau 10. Nah, kita coba replay. Masih sama atau positif. Yang ini juga misalnya min 10 ya. Minus 10. Kita coba dulu. Masih tidak berubah sepertinya. Nah, itu masih ada. Jadi bukan bagian itu yang kita ganti.
Yang ceknya ini 10. Set on check. Kita kembalikan 0 saja karena tidak berpengaruh. 0. Ternyata sama aja. Atau di akhirnya ini kita tambahkan 10 positif ya. Seperti apa kita cek. Sama kelihatannya, kita coba lihat videonya. Nah, ini masih sama. Karena yang kita gunakan adalah profil di sini ya. Oke. Kalau tidak bisa, kita gunakan path yang lebih besar. Ya. Kita nolkan dulu. Misalnya kita ganti pathnya, kita tambahkan di diameter 35 atau 40. Ya. 40, di sini kita ganti namanya D40, supaya sama. Enter saja. Kita coba replay. Video. Nah, ini bisa. Ya. Ada beberapa cara ya, yang kita lakukan adalah memperbesar menggunakan path yang lebih besar atau menggunakan path yang kecil, tapi nanti kita gunakan beberapa kali proses. Ya, beberapa kali proses dari luar begini, ya kemudian kita offset ke dalam. Nanti akan saya tunjukkan. Ya, sekarang silahkan dicoba. Ya, dicoba prosesnya. Yang penting bisa betul simulasinya, kemudian nanti kita lanjutkan ke generate NC code. Oke, saya kirimkan filenya ya di grup. Kita stop dulu.